Dari Jalan Raya Haji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, Solovers. Kabar baik ya di jam 9 pagi ini ya. Sesuai dengan yang tadi sempat bagus spill ya. Kalau di jam 9 pagi bakal ada bincang spesial bareng sama Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta. Dan pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Solovers ya di bincang spesial di pagi hari ini sudah datang Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar Radio Star Lover. Apa kabar Pak? Baik, salam siaga selalu. Asik, baik dan sehat ya Pak ya. Oke, dan pastinya seperti yang tadi Bapak, ini panggilannya Bapak Nur atau Bapak Hidayat nih Pak? Monggo Bapak Nur boleh. Oke, baik ya, Pak Hidayat aja ya Pak ya. Oke. Siap. Jadi untuk seperti yang tadi Pak Hidayat bilang ya, Solovers, kalau kita harus siaga selalu ya Pak ya. Apalagi menghadapi yang namanya cuaca ekstrem nih Solovers. Karena di bincang spesial kali ini kita bakal membahas tentang waspada cuaca ekstrem nih. Nah, buat Solovers yang pengen gabung ya, pengen bertanya juga boleh ke Pak Hidayat ya. Langsung di 0818621013 atau ke Instagram boleh juga langsung komen aja di Star Jogja FM ya. Nah Pak Hidayat, sekarang ini kan memang Yogyakarta lagi cuacanya tuh bisa dibilang kadang berubah-ubah ya Pak ya. Dari cerah ke hujan dan sebaliknya gitu. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan cuaca ekstrim? Terus ciri-cirinya tuh kayak gimana nih Pak kalau yang ada di Yogyakarta? Terima kasih. Jadi peristiwa cuaca ekstrim itu peristiwa yang berbeda dari kondisi situasi cuaca normal. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri curah hujan yang sangat tinggi, angin yang sangat kencang, suhu udara yang sangat panas. Sehingga ini dikatakan ekstrim karena biasanya juga menimbulkan petir dan sebagainya sehingga berdampak pada dampak bencana yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta ini ya. Dan cuaca ekstrim ini sebenarnya sudah diinformasikan oleh BMKG itu sejak bulan November. Nah, pada waktu itu pada bulan November itu ada rapat koordinasi Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta, dan situ dicanangkan siaga darurat cuaca hidrometeorologi. Oh oke, jadi sudah dari bulan kemarin ya Pak ya? Bulan November ya. Oh November malahan ya, berarti memang sudah dipersiapkan ya Solovers ya. Terus kalau untuk jenis-jenisnya nih Pak, cuaca ekstrim yang sering terjadi di Kota Yogyakarta nih terutama itu kayak gimana tuh Pak? Ya kalau untuk di Yogyakarta biasanya cuaca ekstrim itu ada hujan yang sangat lebat disertai dengan angin, kemudian disertai dengan petir. Gitu. Oke, ada angin, ada petir ya Pak ya? Ada petir. Itu udah bisa dibilang sebagai cuaca ekstrim ya Pak? Kemudian di sisi lain kalau kemarau ya cuaca yang sangat panas sekali itu. Dan panjang itu. Oke. Cuaca ekstrim seperti itu Mas. Jadi situasinya bisa berdampak ya sangat signifikan untuk lingkungan kita. Ya terutama biasanya terjadi banjir, kemudian pohon tumbang, kemudian atap roboh, biasanya juga diiringi dengan talut yang karena banjir, biasanya juga ada talut longsor dan sebagainya. Oke, jadi memang cuaca yang panas banget ya Pak ya. Kalau hujannya juga angin dan petir ya Pak ya. Dan itu bisa menimbulkan kayak kerusakan gitu ya Solovers. Jadi memang itu adalah jenis cuaca ekstrim yang sering terjadi di Kota Yogyakarta. Tapi kalau untuk waktunya nih Pak, itu kapan sih biasanya puncak musim cuaca ekstrim gitu? Biasanya cuaca ekstrim itu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, kemudian hujan ke kemarau, itu biasanya. Dan kebetulan untuk bencana hidrometeorologi tahun ini memang dari himbauan BMKG kemarin itu juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang permukaan air laut di utara dan juga di selatan ini sangat tinggi sehingga dimungkinkan terjadi suatu cuaca ekstrim yang menyebar di antara Jawa Tengah dan juga DIY. Buktinya kemarin pada waktu bulan November sampai sampai hari ini itu juga banyak terjadi, ada tanah longsor, kemudian pohon tumbang,
di Banjarnegara itu juga ada tanah longsor juga. Kemudian di Jogja sendiri juga banyak pohon tumbang, kemudian banyak banjir, kemudian di daerah Imogiri dan sebagainya itu. Jadi memang ini berbeda dari tahun yang sebelumnya. Jadi ini perlu antisipasi, perlu kewaspadaan kita semuanya dan terus digalakkan namanya kesiapsiagaan yang ada di wilayah kita. Ya, saya kira gitu. Oke, jadi memang kita harus benar-benar waspada ya Pak ya, dengan kedatangan si cuaca ekstrim ini gitu ya Pak ya. Ya memang ini sudah bahkan dari bulan November ya Pak ya, yang sudah dipersiapkan juga nih ya Solovers. Tapi biasanya nih Pak, kalau untuk penyebab utama ya Pak terjadinya cuaca ekstrim itu, terutama untuk wilayah DIY itu apa ya Pak? Ya karena wilayah DIY itu kan wilayah juga selatan juga laut, kemudian di utara ada gunung, jadi terkait dengan suhu pemanasan global biasanya itu faktor-faktornya gitu. Kemudian juga suhu air permukaan laut yang tidak menentu, kemudian juga disertai dengan angin kencang yang menimbulkan petir dan juga kadang-kadang juga suhu yang sangat panas, jadi fluktuasinya itu sangat dinamis. Kadang-kadang kejadian itu tidak menentu, kadang-kadang di daerah A, daerah B. Jadi kadang-kadang wilayah yang juga tidak pernah terjadi itu bisa dimungkinkan demikian karena memang fluktuasinya terkait dengan perubahan suhu, perubahan angin, perubahan itu menyebar tidak menentu di kota Jakarta ini dan khususnya di DIY juga ini, pada umumnya di DIY ini. Jadi kadang-kadang juga daerah Imogiri kemarin juga tahu-tahu ada banjir padahal nggak pernah ada banjir kan gitu. Jadi ini memang sudah diprediksi itu untuk hidrologi tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu karena memang ya fluktuasi terkait dengan perubahan cuaca itu sangat dinamis, sehingga ini harus kita sosialisasikan secara merata, tidak hanya yang biasanya terjadi saja, tapi di wilayah yang biasanya terjadi suatu banjiran dan sebagainya, tapi juga wilayah-wilayah yang lain juga kita siap-siagakan. Oke, harus benar-benar siap siaga ya Pak ya di berbagai wilayah yang ada di Yogyakarta nih terutama. Tapi kalau dampaknya nih Pak, dampak yang paling sering dirasakan nih sama masyarakat Yogyakarta waktu cuaca ekstrim itu apa aja nih Pak? Yang pertama itu banyaknya pohon tumbang. Jadi dari bulan November sampai yang Januari sampai dengan akhir Mei ini ada 102 kejadian. Kebanyakan ini juga pohon tumbang, kemudian atap roboh, kemudian ada kabel melintang, kemudian banjir, kemudian ada juga jalan ambles dan sebagainya. Itu kalau didata secara keseluruhan ada 102 kejadian. Sungguh sangat luar biasa nih tahun ini. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ini. Oke. Banyak juga ya Pak ya. 102 kejadian ya Pak ya. 102 kejadian. Oke. Dan kalau sebanyak ini ya Pak ya untuk dampaknya yang terjadi itu pasti akan mempengaruhi berbagai kegiatan ya Pak ya, termasuk aktivitas perekonomian dan pariwisata. Nah untuk dampak ke ekonomi dan wisata bagaimana nih Pak? Ya tentu dengan adanya cuaca ekstrim ini dan menimbulkan banyak gangguan terhadap lingkungan dan sebagainya, ini tentu juga akan berdampak pada pariwisataan, karena aktivitas pariwisata mesti terganggu. Jalur transportasi, kemudian objek wisata, kerusakan dan sebagainya itu juga akan mengalami penurunan aktivitas. Dengan adanya penurunan aktivitas dan gangguan transportasi dan akomodasi dan yang lain-lain, ini juga menimbulkan penurunan jumlah pengunjung. Dampak ke selanjutnya juga tentu kunjungan wisata akan berkurang. Kunjungan wisata berkurang, pendapatan juga akan mengalami penurunan gitu. Oke. Dan memang berpengaruh sekali ya Pak berarti ya? Iya, sangat berpengaruh sekali. Okay. Semua kegiatan aktivitas masyarakat juga terganggu. Ya apapun juga, pemerintahan juga, rumah dari pemerintahan, dari perekonomian, dari perdagangan juga dari rumah tangga juga terganggu, pendidikan juga terganggu dan sebagainya. Artinya aktivitas masyarakat masih terganggu. Dengan demikian juga sirkulasi, artinya antara kalau wisata ya ada kunjungan dan juga
penerimaan pendapatan itu juga menjadi menurun. Oke, jadi memang banyak sektor ya Pak ya, yang terganggu jadinya Banyak dengan benar sekali dengan cuaca ekstrim ini nih ya Solovers. Tapi kalau di wilayah di kota Yogyakarta nih Pak, yang paling rentan sama banjir atau angin kencang itu di daerah mana nih Pak? Kalau banjir hampir seluruh di wilayah seputaran sungai, Gajah Wong, kemudian Winongo, kemudian juga Code, itu semuanya rentan terhadap adanya situasi banjir. Kemudian di sisi lain juga ada sungai-sungai kecil, ada Mele, ada Buntung, itu Teke, itu juga kadang-kadang juga meluap. Ini karena di sisi lain juga jumlah saluran dan jumlah debit air yang dari utara itu kan mengalirnya ke selatan itu sangat tidak mencukupi, sehingga kadang-kadang juga meluap ke wilayah-wilayah sekitar kampung dan sebagainya gitu. Kemudian kalau angin itu biasanya juga daerah Ambularjo, Nggotokusuman, dan Nurejan. Itu biasanya setiap tahun saya selalu mengalami adanya suatu kadang angin puting beliung dan sebagainya. Oke, jadi memang beberapa lumayan juga ya Pak ya, lumayan yang juga terdampak gitu ya, bahkan bisa dibilang hampir setiap wilayah ya Pak ya, yang dekat Hampir sama setiap sungai ya wilayah, Pak ya. Oh oke, jadi memang itu adalah dampak-dampak yang ada di wilayah kota Yogyakarta nih, terutama Solovers. Buat yang mau gabung boleh ya, kita masih membuka pertanyaan dan juga yang pengen berkomentar Solovers ya di 0818 621013 0818 621013 atau ke Instagram juga bisa di Star Jogja FM. Nanti bisa langsung berkomentar aja Solovers di postingan tentang bincang spesial kali ini, nanti bakal bagus bacain. Atau yang mau nonton via streaming YouTube juga bisa langsung dicari aja YouTube-nya Star FM ya, di Star FM Jogja ya, nanti bakal muncul ya dan bisa langsung nonton live di YouTube nih. Dan ini memang sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Hidayat yang sudah bergabung dari Solovers. Dibacain beberapa dulu aja nih Pak ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Mas Vicky. Jadi Mas Vicky menanyakan nih Pak Hidayat, untuk daerah rawan longsor dan angin puting beliung itu di kota mana aja ya Pak? Antisipasi apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak. Jadi kalau untuk kawasan rawan banjir tadi sudah kami sampaikan. Betul. Kawasan wilayah sungai, kemudian kawasan wilayah sungai-sungai kecil. Kalau sungai besar kan ada 3, Winongo, Code, dan juga Gajah Wong. Kemudian ada sungai-sungai kecil itu ada Buntung, Teke, dan juga Mele. Di daerah Nggotokusuman itu biasanya selalu Romejan, Nggotokusuman itu selalu naik itu. Kemudian kalau angin itu ya wilayah sekitar biasanya yang sering terjadi itu daerah wilayah Nggotokusuman dan Nurejan itu sering terjadi berapa kali itu. Dalam satu dekade ini saya mengalami dan pernah menjadi bertugas di Nurejan juga, pernah mengalami angin puting beliung juga. Dan beberapa tahun terakhir kemarin itu juga terjadi angin puting beliung itu, jadi seputar Nggotokusuman dan juga di Umbul Harjo, daerah Giwangan, daerah seputaran Kota Gede itu ya. Umumnya kalau angin itu di wilayah Nurejan, Nggotokusuman, dan juga Umbul Harjo. Itu Mas Vicky. Jadi memang kota Jakarta ini letaknya geografisnya berada di tengah-tengah. Jadi dari utara ada Gunung Merapi, kemudian di selatan ada pantai. Tentu ini dari segi geografisnya itu juga berada di tengah. Sebenarnya bukan menjadi dampak utama, tapi menjadi dampak setelah ya kayak lahar dingin itu biasanya kalau Merapi itu mengeluarkan lahar, itu biasanya kita menjadi dampak lahar dingin di Sungai Code. Ya itu. Jadi demikian, jadi wilayah untuk banjir itu sepanjang Sungai Code. Itu biasanya Sungai Code, Winongo, dan juga Gajah Wong itu. Ya, rutin terjadi ya. Oke. Jadi untuk daerah-daerah yang tadi Pak Hidayat sebutkan harus ada kewaspadaan ya Pak berarti ya. Oke, jadi seperti itu ya Mas Vicky di Wirobrajan ya sudah bergabung. Dan ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Hidayat dari Pak Revianto. Jadi Pak Rev ini mempertanyakan, ini kapan sih masuk kemarau gitu katanya. Kok masih hujan deras aja gitu Pak katanya. Jadi memang perubahan dari hujan ke kemarau menurut informasi BMKG itu ini sekarang jaraknya pendek-pendek. Ya kadang baru bulan kemarin tuh kadang-kadang panas banget dan sebagainya.
Jadi kalau perkiraan ini nanti ini musim hujan. Hujan ini yang hujan mulai bulan ini nanti akan berakhir pada kemungkinan bulan akhir Juni. Dan awal Juni nanti dimulai dengan kemarau sampai dengan Oktober, informasi dari BMKG itu. Oke, jadi memang ini ya berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Betul, bisa betul. Kalau dulu kan April, Oktoberan ya. Tapi sekarang itu hampir rata-rata itu 3 bulanan itu. 3 bulanan perubahannya itu. Hujan, kemarau, hujan, kemarau. Nah, itu. Ini menurut ramalan BMKG nanti akhir Juni ini hujan ini akan berlangsung, dan puncaknya di akhir Juni, awal Juli nanti sudah mulai musim kemarau, dan mungkin perkirakan nanti sampai bulan Oktober. Oke, sampai Oktober, dari Juli ya Pak ya, kemaraunya. Iya. Oke. Jadi biar Solovers bersiap gitu ya. Bersiap. Nanti untuk menghadapi musim kemarau ya Solovers yang diperkirakan di bulan Juli nanti. Oke, yang mau bergabung masih ditunggu nih Solovers ya. Masih banyak waktu juga karena kita ngobrolnya sampai jam 10 nanti. Jadi langsung saja gabung di 0818 621 013, 0818 621 013, atau langsung ke Instagram juga boleh di Star Jogja FM, atau yang mau streaming di YouTube juga bisa cari aja di YouTube Star Jogja FM ya. Nanti bakalan bisa ditonton dan langsung bisa bertanya juga ya kalau nonton di live streaming di YouTube. Sekarang kita jeda dulu sebentar Solovers, nanti bakal balik lagi dengan obrolan lainnya ya, dengan pembahasan lainnya tentang waspada cuaca ekstrim ya. Jadi tetap di sini aja nih di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Balik lagi Solovers ya di Bincang Spesial di pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, dan kita masih membicarakan tentang waspada cuaca ekstrim nih Solovers. Tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini, terus kita mau ada acara juga pastinya agak ketar-ketir ya Solovers. Tapi kalau memang acaranya tuh seru banget, apalagi buat Solovers yang punya binatang peliharaan, yang sayang banget sama anjing dan juga binatang peliharaan lainnya, dan juga suka K-pop nih, ada yang cocok banget nih buat Solovers. Jadi Animal Friends Jogja punya event super seru nih, Bark in the Park 2. Bersama koalisi Dog Meat Free Indonesia atau DMFI, kita bakal bareng-bareng menyuarakan stop konsumsi daging anjing ya, karena mereka adalah kawan bukan makanan Solovers. Untuk acaranya sendiri ya Solovers, ini adalah memang kemarin ini ya sempat diadakan dan seru banget juga ya Solovers. Jadi kalau nanti ada acara yang lainnya, nah ini bisa Solovers bisa datang juga ya ke acara yang seru ini. Jadi kalau memang lagi ada acara ya, terus kita pengen mempersiapkan diri, memang harus dipersiapkan sebaik mungkin ya Solovers. Oke, tapi Pak Hidayat nih, untuk cuaca ekstrim yang terjadi ya, itu kan pastinya dari warga Jogja ada langkah-langkah nih Pak yang harus dilakukan. Persiapannya apa, mengatasinya bagaimana. Nah itu untuk warga Jogja sebenarnya bagaimana nih Pak untuk menghadapi cuaca ekstrim ini? Ya, untuk pemerintah Kota Jakarta ini sejak adanya bulan November kemarin sudah diputuskan adanya status siaga darurat hidrometeorologi. Beberapa hal kita lakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, antara lain juga kita mendirikan posko siaga yang ada di Tegal Turi itu, dengan melibatkan seluruh komponen, instansi dan juga KTP. Jadi kita piketkan di sana itu setiap hari itu 24 jam, giliran dari kampung ini dan sebagainya. Sebanyak 169 kampung telah kita libatkan itu sejak November kemarin. Tapi terus Januari ini kita hanya posko ringan saja karena memang cuacanya itu dirasa menurun, tapi tetap masih status siaga darurat. Kemudian kepada masyarakat juga kita himbau untuk selalu melaksanakan kesiapsiagaan, paling tidak juga respon terhadap situasi kebencanaan. Jadi tugas BPBD ini terus mengedukasi masyarakat terkait dengan pengenalan dan pemahaman terkait kebencanaan yang ada di masyarakat. Dengan adanya pengenalan dan pemahaman yang ada di masyarakat, maka masyarakat itu setidaknya tahu bagaimana cara menyelamatkan diri itu. Karena dengan demikian, kalau masyarakat paham, kenal, kemudian tahu cara menyelamatkan diri, itu
kunci utama dalam rangka menghindarkan diri dari dampak korban kebencanaan yang ada. Oke, jadi biar ada persiapan juga ya Pak ya. Kemudian di sisi lain juga kita juga selalu posko di BPBD itu kan ada namanya juga Pusdalop, pusat pengendalian operasional itu kebencanaan yang ada di sana. Kita juga selalu mengadakan net komunikasi dengan KTP yang ada di wilayah-wilayah itu setiap jam 9 pagi dan 9 malam. Harapannya dengan adanya selalu net, selalu kita monitoring wilayah-wilayah itu, berbagai informasi terkait dengan kejadian yang ada di wilayah. Karena situasinya cuaca ekstrim seperti ini, tentu banyak hal kejadian-kejadian yang perlu diinformasikan kepada kami selaku koordinator dalam rangka penanganan kebencanaan yang ada. Jadi pelaksanaan net Pusdalop itu jam 9 pagi dan 9 malam itu selalu rutin kita adakan. Oke. Selalu rutin ya Pak ya berarti ya. Untuk bisa terupdate gitu ya Pak ya, Iya. dengan informasinya. Oke. Dan memang ya Pak ya, kalau untuk langkah-langkah juga perlu dilakukan sama warga. Tapi kalau dari BPBD sendiri nih Pak, BPBD Yogyakarta untuk perannya di sini itu dalam mengatasi cuaca ekstrim seperti apa Pak? Ya, itu kita selalu menginformasikan terkait dengan informasi cuaca, itu nomor 1. Itu lewat net, lewat juga media lain, kemudian lewat himbauan-himbauan. Karena kita kebetulan ini BMKG ini selalu aktif juga dalam rangka memberikan informasi kebencanaan, dan dia sudah punya aplikasi BMKG itu, aplikasi yang bisa diunduh oleh masyarakat dan bisa diketahui oleh masyarakat terkait dengan informasi cuaca. Nomor 1 itu bagaimana kita memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan cuaca ekstrim terutama ini yang bisa berdampak pada kebencanaan masyarakat. Yang kedua juga kita selalu mengadakan edukasi pada masyarakat. Ya, edukasi kita pada segmen masyarakat kita ada tahun ini juga kita laksanakan peningkatan kapasitas mungkin sekitar ada 30 KTP atau 30 kampung. Kemudian di pasar-pasar juga kita lakukan edukasi. Kemudian di sekolah juga kita akan laksanakan edukasi. Harapannya bahwa semua komunitas, semua segmen masyarakat itu mengenali dan memahami arti kesiapsiagaan itu sendiri. Kita pokoknya terus. Ya, kuncinya sekarang tinggal kesadaran masyarakat saja. Mau merespon terkait dengan informasi ini, mau merespon terkait dengan informasi cuaca, dan mau juga meningkatkan keterampilannya di masyarakat dalam rangka penyelamatan. Itu tinggal kesadaran masyarakat sendiri. Kita terus melakukan edukasi supaya kuncinya menghadirkan adanya suatu pemahaman, keterampilan, dan ketahanan masyarakat terkait dengan upaya penanggulangan bencana itu. Oke, semoga masyarakat juga semakin lebih peduli gitu ya Pak ya, dengan betul sekali dengan peringatan-peringatan yang sudah diberikan ya Solovers. Tapi kalau untuk di kota atau di Yogyakarta sendiri nih Pak Hidayat, kalau untuk sistem peringatan dini atau early warning system itu ada nggak sih Pak? Terus cara kerjanya itu seperti apa ya Pak? Ya, EWS itu. Betul. Early warning system itu juga sudah kita hadirkan. Karena ancaman utama di sini itu selain gempa nomor 1, itu juga banjir kan. Banjir yang karena kita terletak di 3 sungai. Kemudian 3 sungai itu ada Winongo, ada Code, kemudian ada Gajah Wong. Di sisi lain ada sungai-sungai kecil, Teke, Melik, dan Buntung. Semuanya itu kita beri EWS dan telemetri. Kemudian di sisi utara Sungai Code itu di Ngentak itu kita beli posko pengamatan debit air sungai di sana. Ketika debit air sungai di sana itu di Ngentak itu sudah di atas 2 meter atau 200 meter atau 150 meter itu warming itu sudah diinformasikan kepada Pusdalop. Kemudian kita adakan kode terkait dengan peringatan. EWS itu kan jadi sistemnya juga selain mengetahui informasi ketinggian air,
Kemudian di situ EWS itu juga sebagai sarana untuk menginformasikan kepada lingkungan itu halo-halo lah. Halo-halo. Halo-halo. Nah, ini ketinggian sungai itu sudah sampai sekian dan diharap melaksanakan kesiapsiagaan. Jadi untuk Winongo itu ada kurang lebih 5, kemudian di Gajah Wong itu di Sungai Cukde itu ada 8, itu berarti 5, 18 ya. Kemudian di Gajah Wong itu ada 5, jadi kurang lebih ada 18 ya. Betul. 18 EBS ya, betul. Oke. Yang tersebar di sungai-sungai yang ada di Yogyakarta ya Pak ya? Iya. Oke. Ya memang ini nanti akan memberikan pernyataan gitu ya Solovers biar masyarakat bersiaga gitu. Ini juga nyambung sama pertanyaan nih Pak yang sudah bergabung ya dari Solovers yang sudah bergabung di Instagram. Terima kasih banyak ya. Ini ada satu pertanyaan, ini juga terkait dengan EWS nih Pak Hidayat. Jadi ada pertanyaan dari Mas Nugi yang bertanya tentang cara kerja EWS itu seperti apa sih dan seberapa cepat dan efektif untuk situasi yang darurat nih Pak? Ya, jadi EWS itu ada yang sifatnya ini kita otomatis, ada yang sifatnya masih manual. Ya, kalau yang jadi sistemnya itu intinya bahwa di situ ada alat ukur ketinggian yang kita juga pakai CCTV dan sebagainya. Ketika sudah menunjukkan angkanya, kemudian CCTV ini mengirimkan sinyal kepada Pusdalab. Nah, kemudian Pusdalab nanti tinggal mencari knop. Nah, knop kalau yang otomatis nanti juga bersuara langsung, dan menimbulkan bunyi dan himbauan. Nah, pernah kita tampilkan di itu juga di mana daerah Sungai Belik sana. Himbauan, jadi ada bunyi sirene ketinggian sekian, kemudian otomatis membunyikan sirennya, kemudian ada himbauan untuk melaksanakan evakuasi dini kalau sudah dirasa itu memang membahayakan itu. Kemudian kalau yang sistem manual ya mengirimkan sinyal ketinggian air, dikirim sinyal lewat radio dan juga mungkin juga media HP, kemudian dari Pusdalab kita informasikan secara manual seperti radio gini, kemudian baru bunyi di wilayah-wilayah itu. Jadi seperti itu intinya, bahwa itu mengukur debit sungai yang dimungkinkan nanti bisa terjadi suatu banjir di wilayah Kota Yogyakarta. Dan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan evakuasi atau kesiapsiagaan dini terkait dengan ancaman yang akan terjadi. Oke, jadi baru bisa persiapannya tuh lebih matang gitu ya Pak ya, menghadapinya gitu kan, karena sudah dikasih tahu nih. Oke, begitu ya Mas Nugi yang sudah bergabung. Terus ini juga ada yang bergabung lewat WhatsApp nih. Ada dari sebentar ya, ini tidak mencantumkan nama nih Pak Hidayat, tapi menanyakan tentang cuaca ekstrim di Jogja itu biasanya terjadi di jam berapa ya Pak ya? Antisipasinya itu seperti apa gitu? Jam-jaman nih Pak. Iya, sebenarnya ada informasi dari BMKG. Setiap waktu, setiap hari itu BMKG selalu menginformasikan dalam 3 hari ini akan terjadi hujan lebat dan sebagainya. Tapi kalau masa ada petir dan sebagainya kadang-kadang kita tidak tahu ya. Betul. Angin kencang tidak tahu. Tapi perkiraan hujan itu selalu diinformasikan oleh BMKG, berikut juga anginnya dan sebagainya, dan kita informasikan kepada masyarakat ya. Kalau terjadinya kapan tidak tahu, tapi perkiraan tadi sudah kita sampaikan bahwa mulai November itu sampai sekarang itu masih siaga darurat hidrometeorologi. Termasuk itu di dalamnya juga cuaca ekstrim. Ya kita lihat aja 1 hari 2 hari ini juga akan tetap terjadi hujan. Ini informasi besok pun akan terjadi hujan. Hujan kemungkinan juga hujan ringan sampai dengan lebat, informasi BMKG tanggal 24 besok itu. Kemudian disertai juga petir juga terjadi. Jadi ini mohon informasi pada seluruh warga masyarakat. Ini juga ikuti terus terkait dengan informasi BMKG itu bagian dari suatu kunci kita dalam rangka untuk melaksanakan penyelamatan. Jadi harus kita, karena yang bisa menyelamatkan itu adalah diri kita sendiri, baru orang lain.
Kalau diri kita hati-hati, tahu informasi, ngerti hujan, ngerti petir, ya jangan melakukan aktivitas yang membahayakan atau berada di tempat-tempat yang dimungkinkan bisa menjadi dampak daripada cuaca ekstrim itu tersebut. Jadi terjadinya kawan, ya kita hanya bisa meramalkan bahwa besok hujan lebat, besok ini dan sebagainya. Dan ini sudah masuk dalam istilahnya masuk cuaca ekstrim lah boleh dikatakan gitu. Ya, mungkin musim bisa menyampaikan tadi kita sampaikan musim hujan yang ini nanti mungkin kemungkinan akan berakhir pada akhir Juni, baru nanti kemarau sampai dengan Oktober. Oke, jadi memang kalau untuk jamnya memang belum tahu ya Pak ya. Pokoknya kalau hujan lebat Iya, serta angin itu namanya juga gejala cuaca ekstrim. Ya, itu aja jam. Ya itu sudah masuk. Betul. Masa ya Mas. Iya. Yang jelas karena dari BMKG juga sudah warningnya harinya ya Pak ya. Hari besok misalkan atau hari ini begitu ya. Jadi begitu ya untuk Solovers ya sudah bertanya. Dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Hidayat, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan balik lagi nih Solovers. Jadi silakan aja yang masih mau tanya ke Pak Hidayat tentang cuaca ekstrim, boleh banget nih Solovers. 0818621013, 0818621013, atau ke Instagram juga silakan ya di Star Jogja FM, langsung saja berkomentar, langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komentarnya ya Solovers. Nanti kami akan segera kembali, tetap di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih di 101,3 Star FM Inspiring Sound, masih di bincang spesial Solovers bersama dengan Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta. Kita masih membahas tentang waspada cuaca ekstrim. Dan buat Solovers yang sudah bergabung ya lewat ini ya, lewat WhatsApp dan juga lewat Instagram, terima kasih banyak. Ini kita lanjutkan lagi nih Pak Hidayat untuk pertanyaan yang sudah masuk yang ada di WhatsApp-nya Star FM di 0818621013. Kali ini pertanyaan dari Mas Bowo di Pakem nih Pak Hidayat. Selamat pagi Pak Hidayat. Selamat pagi Mas Bowo. Wah, jauh-jauh dari Pakem. Terus ini Mas Bowo menanyakan nih Pak, sekarang ini sering dijumpai kalau hujan itu tidak merata. Ada daerah yang hujannya deras, tapi di bagian lain malah nggak hujan. Itu radiusnya bisa sampai 2 km katanya. Ini karena apa ya Pak penyebabnya? Ya, kalau seperti ini BMKG ini yang paling tahu ya terkait dengan informasi. Tapi ya memang tadi secara umum untuk terkait dengan cuaca ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu memang fluktuasinya sekarang itu sangat tinggi, kadang turun, kadang naik dan sebagainya. Jadi kalau perkiraan ini BMKG hanya dalam rangka skala 2 bulan, 3 bulan itu untuk musim penghujan, musim kemarau, kemudian dimungkinkan nanti suhu akan tinggi, angin akan kencang dan sebagainya, itu selalu diinformasikan lebih intensif karena memang tidak seperti dulu pancaroba dan musim hujan dan kemarau 6 bulan dulu. Betul. Sekarang ini tidak seperti itu. Jadi kadang di wilayah sini ada hujan, ada ini dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau mengupload itu informasi BMKG itu dan bisa membaca secara jelas, itu bisa memperkirakan daerah mana yang hujan, mana yang tidak, karena lengkap sudah BMKG itu memberi informasi. Dan itu aplikasinya itu bisa diunduh di BMKG, itu bisa dilihat setiap saat, dan itu menginformasikan terkait dengan curah hujan, terkait dengan panas, kemudian keadaan panas, kemarau, kemudian angin berapa, kemudian dimungkinkan nanti daerah mana saja yang hujan, itu per kecamatan, per anu dan sebagainya. Jadi silahkan monggo Pak Bowo itu bisa mengunduh ke informasi BMKG. Nah kalau masyarakat itu juga selalu melekat dengan informasi BMKG itu, insya Allah juga kita akan selalu tahu terkait dengan informasi cuaca, terutama juga daerah-daerah mana yang nanti akan terjadi hujan, akan terjadi petir, akan terjadi dan sebagainya. Saya kira gitu Pak Bowo. Dari BPBD lebih fokus pada penanganan.
penanganan ya Pak ya. perannya. Oke. Jadi untuk updatean dari kayak perakiraan cuacanya dari BMKG ya untuk Iya. Mas Bowo. Jadi bisa langsung ke aplikasi atau juga ke Udah lengkap tuh website BMKG ya Pak ya. itu, Pak. Bagus sekali BMKG. Sudah sangat lengkap semuanya di Dan sana ya. menginformasikan kemana-mana di grup mana-mana itu, Oke. di aplikasi mana-mana. Disebar-sebarkan ya Pak ya untuk informasinya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir nih Pak Hidayat dari Mas Nugroho nih. Untuk pertanyaannya ini, sungai di Jogja itu sumbernya di atas. Apakah kalau ada hujan deras itu ada peringatan yang didapatkan dari BPBD? Ya tadi seperti saya sampaikan bahwa ya peringatan yang pertama itu biasanya juga dari informasi BMKG. Kemudian yang kedua kita di utara di Ngentak Sariharja itu kita sudah mendirikan posko. Di posko di sana itu terkait dengan Sungai Boyong itu. Biasanya sumbernya Kalijodo itu di situ. Nah, kita pasang posko di sana, kita pasang telemetri, kita pasang alat ukur debit air, kita pasang CCTV, kemudian kita pasang juga jaringan supaya bisa menginformasikan ke Pusdalop. Jadi ketika nanti di sana itu sudah debitnya airnya tinggi, tadi di atas 1,5, itu biasanya setengah jam itu sudah ke Jogja itu biasanya terjadi banjir. Kalau di Jogja sendiri juga hujan. Nah, itu tanda-tandanya sudah pengalaman dari tahun-tahun ini ukurannya seperti itu. Jadi sudah ada ini. Jadi sudah ada di Pak Nugroho, sudah ada di Ngentak Sariharjo itu sudah kita tempatkan posko pemantauan debit air di sungai di sana. Oke, jadi biar terpantau terus ya Pak ya. Terpantau terus ya. Oke, bisa mendapatkan informasi yang valid pastinya ya, The Lovers. Terus kalau untuk kita membicarakan tentang sekolah nih Pak dan komunitas lokal, itu apa sih yang bisa dilakukan sama sekolah dan komunitas lokal nih Pak Hidayat dalam meningkatkan kesadaran nih akan bahaya cuaca ekstrim nih Pak Hidayat? Jadi untuk sekolah itu selain kesiapsiagaan itu kita bangun di wilayah itu, kalau di kampung namanya Kampung Tangguh Bencana. Kemudian kalau di sekolah namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, untuk sekolah ini kita hanya mengampung SD, TK, SD, SMP. Ya, tapi kalau untuk SMA itu yang ngampu provinsi. Ya, jadi untuk di Kota Jakarta ini kita telah melaksanakan penyelenggaraan SPAB ini sudah sebanyak 32 sekolah. 32 sekolah sejak tahun 2022 ini Mas. Jadi segmen apapun harus kita hadirkan edukasi terkait dengan pemanfaatan kebencanaan. Ya, tadi kita sampaikan ya masyarakat dengan KTP-nya, kemudian sekolah dengan SPAB-nya, kemudian pasar dengan instansinya, kemudian yang kita juga selain itu juga kita berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder yang lain dalam melaksanakan penanggulangan itu. Kita kerjasama dengan UPN, dengan UGM dalam rangka membuat kajian dokumen risiko kebencanaan. Kemudian kita dengan MDMC Muhammadiyah dalam rangka menyelenggarakan SPAB secara mandiri, karena seluruh kota ini hampir ada berapa 165 SD SMP Pak. Nah, kalau saya sendiri hanya bisa mencakup 15 sekolah setiap tahun, nah enggak nyampe. Nah, ada 10 tahun dan sebagainya. Maka kita harapkan kerjasama dengan Muhammadiyah ini, saya terima kasih pada MDMC Muhammadiyah ini yang sudah mampu menyelenggarakan secara mandiri SPAB dimulai tahun sekarang ini. Ini bagian quick win kalau Pak Wali, percepatan ya. Jadi percepatan BPBD untuk quick win-nya ini Pak Wali ini sangat luar biasa. Jadi semua penanggulangan kebencanaan bisa terselesaikan, terkoordinasikan 100%. Target saya alhamdulillah ini semua dampak kejadian ini ya bisa kita selesaikan dengan 100%. Dan kemudian SPAB juga kita sudah bisa 100% juga terselenggara. Kemudian EWS pun juga kita sudah pasang 100% juga. Jadi ini dalam rangka ini himbauan Pak Wali ini bagaimana kita membangun Jogja yang kota tangguh bencana ini.
ke depan. Itu dia yang menjadi keinginan bersama ya Pak ya, Keinginan tujuan kita bersama. bersama, Oke, karena ini juga waktunya terbatas ya Ya. Pak Hidayat. Jadi ini terakhir nih Pak, untuk kesiapan infrastruktur kota nih kayak misalkan drainase, jalur evakuasi dalam menghadapi potensi banjir atau tanah longsor seperti apa nih Pak? Ya dalam pembentukan KPP, dalam pembentukan tadi ketangguhan di masyarakat, ada KTP, ada SPAP, kemudian di dinas pasar, dinas-dinas yang lain dan sebagainya, itu kita sudah menghimbau dan juga kita sudah memfasilitasi terkait jalur evakuasi. Ya, jalur evakuasi. Memang salah satu parameter terkait dengan kesiapsiagaan itu dari sisi infrastruktur itu paling tidak kita setiap komunitas, setiap lingkungan, setiap titik spot dan sebagainya itu di situ ada masyarakat, di situ harus ada jalur evakuasi Mas. Di gedung, di hotel dan sebagainya itu jalur evakuasi nomor 1 Mas dalam rangka untuk penyelamatan itu. Dan kalau tidak ada jalur evakuasi, orang Melayu ini iso tabrakan ngotengen dan sebagainya. Betul. Jadi ini kita wajibkan seluruh infrastruktur yang ada di Kota Jakarta ini untuk membuat jalur evakuasi. Yang kedua juga peralatan-peralatan terkait dengan pengamanan penyelamatan. Misalnya di situ ada, kalau di damkar ada, kita wajibkan setiap bangunan itu punya apar. Itu harus ada. Ya harus apa? Karena kebakaran tidak mungkin dari besar. Betul. Kalau dari sudah kecil sudah dimatikan nggak akan jadi besar. Ya, jadi seperti itu. Jadi infrastruktur, kemudian infrastruktur yang lain-lain saya kira juga yang besar-besar ya, ada saluran air, ada dan sebagainya, itu jalan-jalan, rambu-rambu dan sebagainya itu ya ini sudah kerjasama dengan PU, semuanya juga terkoordinasi dengan baik. Ya mudah-mudahan semuanya bisa tercukupi sesuai dengan harapan kita dalam rangka mendukung Yogyakarta menjadi kota yang tangguh, ya kota safety lah. Kota yang aman ya Pak ya. Kota yang aman. Oke, tangguh bencana ya Pak ya. Oke, jadi memang ya Solovers kita harus benar-benar bersiaga gitu ya. Seperti yang sudah Pak Hidayat sampaikan ya, Solovers bersiaga dengan cuaca ekstrim yang ada. Terima kasih Pak Hidayat sudah berbagi ilmunya, sudah ngobrol-ngobrol di Star FM. Semoga kita bisa lebih waspada lagi ya Pak ya, dengan cuaca ekstrim yang Satu terjadi lagi aja sekarang. cuma saya Nera, semuanya sudah berbagai informasi kebencanaan, berbagai upaya edukasi kebencanaan, berbagai hal kebencanaan yang sudah kita selenggarakan dan di mana-mana diselenggarakan oleh berbagai pihak. Tinggal mari kita tingkatkan kesadaran kita terkait dengan respon persoalan kebencanaan ini. Mudah-mudahan dengan ini semuanya hadir ketahanan di diri kita dan lingkungan kita, dan kita selamat dari bencana yang hadir nanti. Amin. Terima kasih. Semoga... Salam siaga, salam tangguh, Kota Jakarta kompak wani merantasi. Oke, kompak wani merantasi ya Pak ya. Terima kasih Pak Hidayat ya sudah ngobrol-ngobrol di Bincang Spesial Solovers. Dan semoga ini juga bisa menjadi kita lebih waspada ya, lebih hati-hati juga dengan adanya cuaca ekstrim yang terjadi di Yogyakarta. Terima kasih buat Solovers yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan juga. Sampai bertemu di Bincang Spesial yang lainnya, yang pastinya dengan tamu yang spesial juga ya Solovers. Bagus juga sekaligus pamitan dari Bincang Spesial edisi hari ini. Terima kasih banyak Solovers, selamat hari Jumat. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan juga harinya menyenangkan. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa, bye-bye.